Setelah kita mendemonstrasikan beberapa alternatif dalam membangun tabel depresiasi yang terkait CAPEX, kita akan membuat depresiasi terkait bangunan. Nah, kalau kita lihat di sini di soal, Dua Roda ini membangun pabrik baru, tapi ini nanti beroperasi tahun 2031. Nih, 2029 mulai pembangunan dan diperkirakan mulai produksi 2031. Dengan kondisi ini berarti depresiasinya baru akan terjadi di 2031 sesuai dengan matching principle. Artinya di sini walaupun nanti ini kita akomodasi dalam model kita 70 miliar, tapi kita tidak akan melakukan depresiasi karena di luar melebihi 2030 karena prediksi kita hanya 2030. Tapi ininya kita akan pertimbangkan dalam model. Selain pabrik baru, bangunan baru, klien ini juga memiliki bangunan lama. Bangunan lama ini manfaatnya 21 tahun. Yang sekarang ada 21 tahun dan yang baru nanti akan dibangun yang mulai nanti beroperasi 2031 itu 40 tahun. Nah, berdasarkan informasi ini kita akan pertimbangkan model depresiasi kita untuk bangunan. Kita copy dari sini. Kita copy ini. Ya, seperti ini. Dan saldo akhirnya. Saldo akhir. Nah, ini kita akan gunakan model depresiasi karena ini sudah ada, maka sebenarnya kita bisa mengcopy apa yang kita sudah lakukan di mesin ini. Bisa, karena kan ini sama. Cuma untuk ilustrasi kali ini saya akan memberikan alternatif, jadi agar ada wawasan baru bahwa kita bisa melakukan hal yang sama dengan alternatif yang berbeda, dengan cara yang berbeda, namun hasilnya akan sama. Oke, Nah, nanti kita akan pisah saja penambahan untuk penambahan penambahan bangunan baru. Kita akan pisah sehingga ini kita hapus sehingga akan seperti ini. Untuk saldo awal 2026, bangunan ini merupakan saldo kita ambil dari saldo akhir 2025. Nah, ini kan, ini kita ambil di saldo 2025 akhir bangunan. Nah, ini 107 ini merupakan nilai net, nilai bersih. Artinya sudah dikurangi depresiasi ya, sudah dikurangi akumulasi depresiasi, dan ini akan jadi saldo awal 2026. Nah, kita akan copy seperti ini, dan nanti hasil saldo akhirnya saldo awal minus depresiasi. Nah, seperti ini. Kita rubah dulu formatnya. Atha VR. Nah, kita bisa menggunakan format ini, tapi saya akan ilustrasikan cara lain. Saya akan perkenalkan juga menamakan sel. Jadi sel kita yang ini kan sel K21 L209 ini L029 ini namanya sel kita. Kebetulan ini adalah nama originalnya baris 209 di kolom L. Kita sebenarnya bisa memberikan nama ke sel kita ini. Kita bisa modif ini. Kita akan modif ini misalkan kita beri nama nilai buku bangunan NB. Nah, terserah mau ditulis nilai buku bangunan lama. Nah, seperti ini. Kita bisa saja membuat singkatan yang ringkas, cuma khawatirnya kita lupa tadi nama sel kita apa. Jadi kita tulis saja lengkap nilai buku bangunan lama. Kita enter. Nah, seperti ini. Ini sudah, jadi nanti setiap kali kita merujuk ke sini, ini bukan lagi L209, tapi namanya adalah nilai buku bangunan lama.
Kita juga akan memberikan penamaan misalkan terhadap ini, nilai residu bangunan. H184 ini kita beri nama nilai residu bangunan. Nah, coba kita cek ya, apakah memungkinkan kalau kita ini beri spasi nilai residu bangunan. Nah, dia tidak memungkinkan untuk kita memberi spasi. Alternatifnya ya tadi, setiap kata baru kita beri huruf besar saja, nilai residu agar mudah terbaca. Bangunan. Nah, nilai residu bangunan. Nah, ini kita namakan sel kita nilai residu bangunan. Dan kita juga perlu nanti untuk membangun depresiasi kita memerlukan ini umur ekonomis bangunan. Umur ekonomis bangunan lama. Bangunan lama. Nah, oh ada yang ini umur ekonomis bangunan lama. Oke. Yang ini tidak saya beri penamaan lama untuk menilai residu karena residu ini berlaku untuk bangunan lama dan bangunan baru. Oke, kita sudah memberikan penamaan. Satu lagi kita perlu memikirkan dulu di awal penamaannya apa saja berdasarkan rumus yang kita perlukan. Kan rumusnya kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini dan kita mungkin memerlukan rumus akumulasi depresiasi. Hanya saja untuk akumulasi depresiasi kita masukkan nanti di fungsi saja. Oke, kita sudah memberikan penamaan kepada sel kita. Saya akan menggunakan variasi fungsi. Saya tidak akan menggunakan fungsi ini, minimum ini, tapi saya akan gunakan LED. Nah, LED sudah dipelajari sebelumnya. Jadi dalam LED ini kita bisa memberikan rumus kita penamaan, variabel kita nama. Misalkan nama di sini apa? Misalkan depresiasi. Nama variabel kita depresiasi. Lalu dia bertanya, bagaimana cara mencari depresiasi? Depresiasi itu ya terserah mau ditulis depresiasi bangunan lama gitu kan, untuk membedakan dengan bangunan baru. Tapi untuk singkat saya tulis depresiasi bangunan lah, bolehlah depresiasi bangunan. Bagaimana rumusnya mencari depresiasi bangunan? Nah, karena tadi saya sudah memberikan penamaan sel, saya tinggal panggil saja nama saya. Depresiasi bangunan itu kan rumusnya nilai buku. Nah, dia langsung muncul di sini. Nilai buku bangunan lama minus nilai residu dulu toh, nilai residu bangunan ini. Nah, kita letakkan dalam kurung dibagi dengan masa manfaat ekonomis. Dibagi dengan umur ekonomis bangunan lama. Ini adalah penamaan rumus kita. Kita namakan dengan depresiasi bangunan. Kita perlu lagi depresiasi bangunan, akumulasi depresiasi. Nilai bangunan lama dikurangi nilai akumulasi depresiasi. Akumulasi depresiasi di sini. Akumulasi depresiasi. Kita perlu akumulasi depresiasi apa rumusnya? Dia bertanya. Berarti akumulasi depresiasi yang ini. Kita perlu buat di array. Array-nya ini kita kunci yang bagian depannya ini. F4. Nah, ini K. Nah, selanjutnya sum ya, ini sum, harusnya ini sum penjumlahan akumulasi depresiasi. Oke, sekarang kita bisa membangun rumus. Rumusnya kita kan kalau kita melihat yang tadi di sini fungsi ini kan dia menggunakan min. Kita akan gunakan min juga tapi dengan penamaan variabel menggunakan let. Min apa yang mau kita bandingkan? Yang kita bandingkan adalah depresiasi bangunan, nilai depresiasi bangunan. Ini
Eh, kita belum membangun book value. Book value-nya belum. Kita tambahkan dulu, saya hapus lagi dulu ini minimumnya. Variabel ketiga belum. Variabel ketiga adalah jumlah nilai aset yang bisa terdepresiasi. Nilai aset yang bisa terdepresiasi itu kan eh, nilai nilai nominal minus residu. Nilai aset yang bisa terdepresiasi artinya eh, apa kita penamaan di sini namanya nilai bangunan yang terdepresiasi. Nilai bangunan terdepre. Ya, kita mau panjang bisa, cuma nilai bangunan yang terdepre ini kita tulis nilai bangunan lama minus residu. Nilai bangunan, nilai residu. Nah, ini. Nah, baru kita bisa di sini menggunakan fungsi min. Min, fungsi apa yang mau kita bandingkan? Nilai depresiasi. Nah, depresiasi kan ini kita sudah bangun, depresiasi bangunan namanya. Depresiasi bangunan. Nah, depresiasi bangunan dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan ini. Nilai bangunan terdep ini, nilai bangunan terdep minus akumulasi. Minus akumulasi. Tutup kurung, kita coba. Kita copy ke samping. Nah, ini hasilnya. Kita coba tes. Kita panggil switch kita. Ini 12 tahun, jadi tidak terlihat ininya. Maaf, 21 tahun ya. Kita coba geser ke 3 tahun. Ya, rumusnya berjalan. Karena di sini kan memang ada depresiasi nilai residunya 1000. Nah, kita lihat di tahun ketiga, di sini dia tidak lagi di tahun ketiga dia terakhir melakukan depresiasi ini. Nah, di tahun keempat tidak ada depresiasi, tapi nilai residunya 1000. Nah, kita sudah menggunakan LED. Nah, ini mungkin terlalu panjang. Kita bisa ganti misalkan ini variabelnya X. Yang ini akumulasi depresiasi Y. Asal kita ingat saja penamaan variabel kita. Ini nilai bangunan terdepresiasi Z. Nah, berarti di sini minimumnya adalah nilai X. Nilai bangunan terdepresiasi itu yang Z. Z minus akumulasi depresiasi itu kan yang Y. Kita copy ke depan. Nah, di hasilnya sama. Jadi penamaan variabelnya kita persingkat di sini. X itu rumusnya ini, Y itu rumusnya ini, Z itu rumusnya ini. Ini adalah penamaan sel yang tadi kita sudah bikin di awal. Sel kita beri nama, jadi tidak lagi L120, D243, enggak. Kita sudah beri nama ini. Nah, ini alternatif saja. Jadi kita coba tes lagi kalau ini 1 tahun. Ya, benar. Kalau ini 2 tahun, 4 tahun, ya kita harus tes sebelum kita pastikan model kita berfungsi dengan benar. Kita pastikan kalau dia 5.000, 3 tahun, ya. Nah, ini rumusnya.
Saya akan berikan. Nah, kita sudah menggunakan fungsi let dan kita sudah menggunakan, kita sudah memberikan penamaan ke, shell kita, memberikan penamaan. Mau menggunakan yang ini atau menggunakan yang ini untuk existing aset, sama saja.